hamil di Desember, lalu kita kehilangan di bulan Februari. Oke. Ya. Udah ada heartbeat-nya, dan ternyata kembar pula gitu anaknya. Nah disitulah kayak sepecah-pecahnya aku sama suami lama-lama ngelihat dia nafas aja ya, aku pengen marahin ya, pengen kek, pengen jambak gitu ya, kayak gitu kan, kayak ini semua gara-gara kamu. Pokoknya aku cari pelampiasan emosi yang berantakan banget gitu. Pas waktu lu tahu Bible, ini kan Bible udah bilang kayak gini, benar-benar. Ini itu amazing banget loh. Iya. Gitu kan. Jadi pas waktu kita belajar counseling, kita lihat terutama Corinthians ya, Paul, I think he did a great job. Of course. Gila, dia bisa tulis surat itu kepada jemaat-jemaat yang bermasalah dan gimana caranya untuk lu bantuin satu sama lain. Hai teman-teman, welcome back sama gue Brian. Hari ini kita kedatangan dua orang yang very passionate sama gospel, sama Injil. Dan gue juga very passionate, makanya kita bakal ngobrol super seru. Selamat datang Kak. Halo. Namanya siapa Kak? Yance. Sama Kak Marda, welcome. Thank you. Story. Thank you. So much. Pertama-tama boleh kenalin diri dulu ke teman-teman. Kalau kalian tuh siapa, ke sini silakan. Oke, nama saya Ferdinand Yance Deker Pangau. Saya kebetulan full time serve in the GKDI Church. And this is my ex-girlfriend. That's right. Ya, nama saya Marda Silayan. Saya juga melayani full time di GKDI Church di Ministry Jakarta Timur dan Cibubur. Oke. Tadi sebelum kita syuting, gue udah ngobrol-ngobrol dan gue berasa pasangan ini sangat solid, kayak saling support, kayak rohnya itu satu gitu. Amin. Makanya saya mau tes. Oke, siap. Siap. Oke, jadi this is my question nih. Jadi kalau misalnya ini jawabannya sendiri-sendiri ya, tulis di papan. Yes. Kalau misalnya hidup kalian berdua ditulis jadi satu judul film, what would it be? Oke. Judul film ya. Ya, jadi pertama kalian cek dulu nih. Oke. Di sini silakan. Kamarnya jangan lihat. Oke. Sini ya. Kita lihat beneran solid nggak nih? Solid. Oke, that's mine. Oke, Kak. Silahkan. Ya. Film apa aja kan? Judul film apa aja kan? Bukan yang udah ada ya? Iya, yang kita bikin sendiri kan? Bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi kemarin nulis judul, dijadiin judul film kisah. Iya, gue nggak boleh nyontek kan? Oke, gue lihat dulu. Udah. Oke, kita lihat ya. Iya. Yang satu, Kak Marda bilangnya Notebook. Kenapa Notebook? Aku terinspirasi dengan film itu sih. Karena aku suka banget dengan... Ini film yang sudah ada? Yang sudah ada. Kan nggak boleh. Tapi kan aku ternyata terinspirasi. Oh, tapi kan? kalau misalnya bikin film maunya ini judulnya. Iya, betul. Book 2 berarti. Oke, satu lagi Kak Yance tulisnya Zealous. Maksudnya gimana Kak? Iya, jadi karena I so passionate tentang Tuhan, ya, gue sangat suka judul itu. Di Bible beberapa kali di-mention tentang in respond kepada Tuhan tuh dengan kata ini. Jadi kalau misalnya ada film yang gue pengen bikin tuh menunjukkan orang-orang begitu passionate sama Tuhan. Yoi. Oke. Dari Notebook sama Zealous, kira-kira titik tengahnya apa tuh? Ketemunya di mana? Love. Persistency. Persistence in love. Betul, itu sama kayak saya lihat film Notebook itu, terutama cowoknya ya. Karena menurut saya jarang sekali film cinta itu cowoknya yang begitu sangat, biasanya cowoknya bandel yang ini, tapi that is one of the film yang menurut saya cowoknya tuh begitu sangat persistence mengejar wanitanya sampai mereka tua dan mati gitu. Nah itu juga yang gue lihat dari Tuhan. Nah itu dari saya sih, I don't know if you. Ya kalau dari aku memang kesetiaannya itu ya yang bersama itu sampai
maut memisahkan itu. Okay. Ya itu yang aku suka dengan kehidupan yang mereka itu. Love-nya. Love. Oke, dan sekarang kalian berdua full time melayani sebagai pendeta. Oke, kok bisa dua-duanya sepakat mau jadi pendeta? Oke. Ada perdebatan nggak di awal atau? Mungkin kalau kita kan dulu diajarin bahwa di Bible the man should lead. Oke. Gue jadi kepala rumah tangga, imam gitu kan. And then in Ephesians 5 juga gue sebagai suami gue harus mengasihi istri gue seperti Yesus mengasihi jemaat, yang meaning that I have to lead spiritually. Gitu ya. Nah itu yang pas waktu gue mulai PDKT sama dia, mulai bertanya tentang value-nya, Tuhannya segala macam, and then come to the point where dia juga tertarik untuk menjadi full time. Gue udah bilang sama dia pas waktu kita baru mau pacaran, masih temenan aja, gue udah bilang ke dia, one day gue pasti akan jadi full time. Dari awal pacaran? Dari awal berteman. Oh, dari awal berteman. Oke. Iya. Gitu. Kan dia kan pengen menikah sama sahabatnya kan. Oh, dia menjadikan saya sahabatnya. Oh jadi bentar. Jadi gitu caranya. Gitu. Langsung diblokir. Jadi tak pengennya nikah sama sahabat. Nah yang diincar jadiin sahabat. Oh gitu. Oke. Noted. Terus kamu gimana bisa sampai mau jadi full time? Iya. Sebenarnya terinspirasi ya ngelihat dia juga kayak sangat fun, tapi dia juga bisa sangat fokus untuk bisa ngebantu orang lain. Dan juga kayak akunya ngeliat ya, maksudnya ngeliat orang-orang yang mau dibantu juga kayaknya banyak, tapi kayaknya butuh bantuan juga gitu. Dan aku suka juga sih untuk ngebantu orang, menumbuhkan orang itu aku juga suka. Jadi ngelihat perubahan mereka, bukan karena aku ya, tapi karena Tuhannya, itu kayak wow gila Tuhan keren banget ya gitu. Jadi bisa ngeliat Tuhan di sisi setiap orang gitu. Dan itu dengan dia yang juga pengen, yang aku udah tahu, terus dia juga suka memberikan banyak informasi-informasi yang bagus ya, maksudnya kayak membangun iman. Ya itu juga bikin aku oh iya ya, kok bisa begini ya, kok bisa begitu. Jadi aku ngerasa dia ini kayak teman bertumbuh secara rohani juga sih. Oke, let's go back to the basic dulu ya. Sebelum kita ngomongin pelayanan dan lain-lain ya. Dari mulanya nih, kenapa yakin Yesus itu Tuhan? Oke. Jangan-jangan tuh doktrin doang. Iya, gue percaya dua-duanya sih. Maksudnya pas waktu, ya gue grateful, gue dapat privilege lahir dari keluarga Kristen. So the whole family itu Christian, banyak juga pastor, pendeta di keluarga. Jadi itunya tuh dari kecil udah ditanamin banget gitu loh. Sama my parents ya. Parents gue juga sangat religious person. Every day mereka ke gereja and then doing their ritual according to their faith. Nah itu juga yang somehow memberikan gue keyakinan. Apalagi pas waktu gue lihat Bible ya, waktu mulai belajar Bible itu tuh, wow, I feel like gila itu dari zaman penciptaan, sebelum penciptaan, bahkan kalau misalnya buku Yohanes kan bilang at the beginning gitu ya, dia benar-benar kasih kronologis. Wah, amazing banget, dan it proven gitu ya secara arkeologis segala macam, semua yang tertulis di Bible itu real. Even sampai sekarang pun kan masih ditemukan gitu site-site-nya gitu. Jadi itu benar-benar live banget gitu, and then to have faith with him itu benar-benar amazing ya, benar-benar freedom. Jadi gue juga tahu my purpose in life itu seperti apa. Jadi itu benar-benar doktrin, mau dibilang agama, and then tapi gue suka sebenarnya Yesus itu offer me a lifestyle. Itu kalau dari keyakinan gue ya. Through the Bible itself. Sejarahnya bisa dicek gitu ya. Yep. Bukan cuma mitos-mitos. Yep. Betul. Jadi pas waktu gue juga ngadain riset juga ya. Saya gue suka dulu ada beberapa buku yang gue jadiin acuan. Kebetulan The Case, mungkin pernah dengar ya, The Case for Christ itu menurut gue salah satu buku yang sangat bagus karena si ateis ini, si jurnalis ini dia bikin dari semua sisi tentang si Yesusnya gitu loh. Jadi Bible itu wah gila sih, saksi matanya tuh spektrum orangnya, even bahkan Yesus sendiri itu dia kalau misalnya Bible itu autobiografi itu dia ditulis sama 4 orang lebih bahkan. Yesusnya ya, Yesusnya alone. Biasanya kan kalau bikin autobiografi kan ya paling cuma 1 orang. Ini banyak orang gitu ya begitunya. Nah itu sih, itu yang gue makin yakin ya dengan si Yesus ini. Gitu. Dan saling mengkonfirmasi kali ya tulisannya ya. Betul.
Betul. Makanya di gospel itu tulisannya tuh mirip-mirip, cuman dari berbagai angle gitu loh. Gitu kan, kayak misalnya si Lukas, ya mungkin dia yang paling intelek gitu ya di antara the rest, tapi dia cara masuk itunya tetap ininya sama gitu loh. Yang esensinya tuh nggak berubah, betul. Fundamentalnya gitu nggak berubah. Ada beberapa ayat yang memang copy paste gitu kan. Itunya tuh wah gila, itu benar-benar amazing banget untuk udah lihat dari beberapa perspektif gitu. Itu kalau dari gue sih. Ya, saya setuju dengan echoing my husband. Idem. Nah ini masalah yang sering kita hadapi nih. Banyak yang dikira kita ngikutin Kristus, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang terus di Bible. To prove that He is God, itu gimana caranya kita nggak tahu. Kebanyakan orang, wah, gue ke gereja, gue present worship, I experienced God, I cried, God hugged me, that's all, God is real. Nah, what do you think? Kalau menurut gue, Bible tuh sangat clear, pengenalan, lu kenal. So that word, to know and to understand Him itu sangat menarik. Mungkin bahasa Indonesia kan dibilang pengenalan ya. Eternity itu di Book of John 17 dibilang pengenalan akan Tuhan itu lalu dapat eternity. Jadi lu kenal. So kalau kita familiar sama beberapa hubungan di Bible, ada friendship, father and son, master and servant, sama husband and wife. Nah, gue suka pas waktu Tuhan bilang si Abraham itu adalah friend of God. So they have a friendship. And God call it a righteousness. So can you imagine hundreds of years kan mereka hidup kan, Abraham kan gila ratusan tahun. Dan salah satu orang kalau misalnya kita baca buku Hebrew, Abraham itu dibilang sahabat Allah, friend of God, and dia dibilang righteous. Wow. So there's a connection, relationship yang lu gua sama Tuhan everyday kan. Gila, mereka bisa jalan everyday manusia dan jadi temennya gitu loh. Kalau misalnya kita lihat di Old Testament itu kan Abraham dialognya aja keren banget gitu sama Tuhan. Kasusnya Sodom dan Gomora misalnya. Orang kan mungkin terfokus dengan Sodom dan Gomoranya gitu scene-nya, tapi kagak, gue suka behind the scene-nya itu. Itu ada conversation-nya Tuhan sama Abraham. Dia bargaining, God, what if? Kan ponakannya di situ kan, dia punya ponakan juga, tapi gue lihat hatinya Abraham bukan cuma buat ponakannya doang. Literally buat tuh, ada 50 orang di situ, lu mau ampunin mereka nggak? Tuhan bilang, ya gue akan ampunin. Terus ya, you know the story bargain sampai 5, habis itu Tuhan pasti akan ampunin. So that kind of relationship yang Abraham tuh enjoy banget gitu. And then Jesus quote the same thing. Dia bilang, you are no longer servant, but you are my friend. Wow. Jadi kan makanya Yesus kasih lihat gitu ya, waktu 3,5 tahun dia hidup di bumi ini, walk with them every day, kan udah kayak pack tuh satu gerombolan gitu ya, mereka ber-13 gitu loh. Dan benar-benar ada hubungan friendship-nya sama Yesus. I really enjoy friendship. Jadi pas waktu gue lihat itu, wah gila, Tuhan bisa call friendship tuh, wah that was amazing. Nah orang tuh banyak berpikir, jadi akhirnya doa sama Tuhan itu ritual. Gitu, ya dulu di ajaran saya hafalan ya, gitu. Padahal kan nggak mungkin lah, lu mau deket sama gua tiap hari gua ngomongnya udah makan belum, hari ini kemana? Nggak mungkin kita bisa deket, gitu kan. Nah jadi emang ada relationship itunya tuh yang orang tuh bener-bener nikmatin Tuhan. Dan gua sangat suka Tuhan kasih contoh itu gitu. Di Old Testament through His prophet. Waktu di New Testament ya langsung, karena Tuhannya ada di bumi ini ngobrol langsung. Nah itu sih dari gue, jadi orang banyak nggak kenal sebenarnya, cuman tahu doang. Jadi mungkin nggak gitu punya relationship tanpa study His Word? Nggak mungkin. Kan His Word kan dia ngomong ke kita kan. Tapi udah join event present worship kemana-mana nih. Put itu perspektif itu menarik banget tuh Bray. Ini yang menarik ya, kalau kita ngomong praise and worship, di Bible, the true proper act of worship dibilang di Romans 12. Itu dibilang when you give your life holy and pleasing to God, itu literally that's the proper act of worship. Nah hari ini sangat menarik, kata worship itu lebih menjurus ke nyanyi-nyanyi. Bukan live-nya, padahal jadi kalau misalnya gue hari ini lihatnya, kata worship itu sebenarnya praise. Gitu, bukan worship. Nah menurut gua kalau misalnya kita lihat, nah ini kan menarik ya, kita cuma terbawa aja dari orang nggak, ya lu di rumah aja nggak baca Bible, kayak yang tadi Brian lihat itu ya, misalnya musik
hari ini menjadi satu komoditas untuk bisa, maaf kalau bahasa sarkasnya saya, memanipulasi pikiran lo. Gitu, ya sampai di titik kayak Brian bilang ya, sampai nangis. To put into perspektif gitu ya. Kalau misalnya nggak ada musik, lu bisa nangis nggak? Datang konser Coldplay aja ya? Yo, gue nangis gue, gila. Feeling fast strong ya? Gue waktu The Holy Spirit is there. Holy Spirit is there, man. Lights will guide. Gitu kan? Itu tuh gue ngebayangin itu. Kalau karena gue orang yang itu, jadi kadang-kadang kan kita nikmatin musik kan bisa kayak gitu kan. Semua yang kata you lah atau nggak apa, lights itu bisa kita asosiasiin ke beliau. Gitu kan? Itu udah bisa ngebawa banget. Fix you. Nah, jadi ini menarik banget, Ben. Itu musik itu jadi instrumen yang sangat kuat. Maaf kalau dalam bahasa saya memanipulasi perasaan kita. Not the word himself. Gitu. Ya lirik apapun ya, kita pecinta musik mah lirik apapun juga bisa nangis. Ya, aku setuju banget yang saya bilang bahwa sebenarnya kita baca Bible itu kan menumbuhkan relationship dong. Dan di 2 Timotius 3:16-17 dibilang kan gunanya Bible untuk ngajar, untuk menegur, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sebenarnya dengan begitu kita jadi orang yang lebih baik day by day gitu. Tapi kalau kita nggak connect sama Bible ya cuman kayaknya gue baca Bible-nya seminggu sekali aja gitu ya. Terus dengerin musik yang bikin soft my heart aja gitu ya. Tapi soft my heart itu nggak bisa into the action, nggak cukup gitu ya. Dan kita tuh perlu orang yang beriman itu nggak cuma di mindset doang, tapi ada livingnya kan, ada actionnya baru dibilang itu beriman gitu. Ya kalau cuma perubahan pikiran tapi nggak ada actionnya ya, nggak ada rasanya, nggak ada impactnya, dan itu ya nggak bisa dibilang understanding dia grow sama Tuhan sih, gitu sih. Betul. Kalau dalam bahasa gue mungkin Bible itu love letter, karena gue ngerasa di zaman dulu itu hukumnya Tuhan tuh sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif bapak ke anak tuh itu love-nya God banget gitu. Hukum Taurat itu ya, tapi hukum kasih karunia tuh berubah dengan sistem yang sama tapi sama-sama kasih. Kadang-kadang orang hari ini bergumul baca Old Testament gitu ya, wah Tuhan dibilang barbar, dibilang baperan, ini marah, ini enggak. Kalau kita lihat dari angle dia sebagai orang tua, ya orang Israel kan ya waktu itu kan primitif ya, bisa dibilang kayak gitu, sama kayak bayi lah, sama kayak anak kecil lah. Makanya gue suka hukum itu jadi cuman jangan. Sama lah kayak lu punya ponakan anak kecil gitu kan, dia mau melakukan sesuatu yang tidak baik kan kata pertama pasti jangan. Tapi itu bukan mau menghukum, untuk mengasihi. Gitu, dan nggak perlu kita nge-reasoning sama tuh anak, nanti kamu bahaya, kan nggak mungkin, dia kan ngerti. Jadi makanya kalau kita lihat dari perspektif bapaknya tuh, wah itu benar-benar kita bisa dapetin banget love-nya God itu gitu kan, emang sayang banget dia sama bangsa yang dipilihnya ini. Gitu kan, kebetulan yang kita sembah ini kan dewanya si bangsa A itu kan, bangsa Israel. Jadi kalau misalnya Tuhannya bilang untuk menjaga, emang yang jadi fokusnya kan bangsanya. Kalau yang lain kan disuruh sikat semua ya. Kita jangan baper, emang ini Tuhannya kok. Seringkali karena nggak study the word bingung juga ya. Betul. Apa beda? Kenapa di Perjanjian Baru Yesus very merciful, full of grace. Tapi Perjanjian Lama kok barbar. Padahal dia nggak berubah ya. Nggak pernah berubah. Berapa banyak Tuhan ngampunin bangsa Israel. Gitu. Sebelum kita bahas itu, mau nanya lagi, kalau Alkitab dikasih judul, dikasih judul ulang, judulnya apa? Love letter. Same witness. Judulnya surat cinta. Love letter. Jadi pas tiap hari kita baca tuh gue berasa dicintai gitu sama Tuhan. Oke. Jadi Alkitab tuh ini ya, bukan cuma ngajarin cara hidup, terus cerita-cerita inspirasi, bukan betul. Itu memberi pengharapan. Itu kisahnya Tuhan mengejar manusia ya, yang pemberontak. Betul, ditangkap gitu kan. Iya. Menarik banget. Nah terus di ministry di GKDI ya? Di GKDI sendiri udah berapa tahun? Saya 25 tahun. Aku dari 2005. 20 tahun. 20 tahun. Melayani jadi pendeta sudah 15 tahun. Oke. 15 tahun. Wrong belief yang paling common yang sering ditemukan di jemaat apa?
Mungkin jadi kan kita sebelum orang menjadi jemaat itu kan ada yang istilahnya tadi Bible study itu ya. Nah, jadi itu kita menyamakan persepsi, perspektif dan segala macam, whatever that kalau Yesus bilang di simpelnya menjadi muridnya dia, proses untuk menjadi muridnya dia itu disetarakan dulu ke semua orang yang akan menjadi bagian dalam satu tubuh itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya Brian, post menjadi satu tubuhnya itu yang mungkin yang banyak common adalah tentang bagaimana untuk bisa grow to the fullness of Christ itself. Jadi kan caranya orang, wisdomnya bisa beda-beda, tapi keyakinannya sama. Nah ini yang kadang-kadang bisa membuat perbedaan gitu ya caranya. Tapi keyakinannya tetap sama karena kita satu tubuh. Tapi untuk masalah grow-nya itu, nah itu yang bisa membuat orang tuh kadang-kadang masih terbawa dengan ajaran dulu gitu ya, misalnya kalau dulu itu kan sebelum saya menjadi murid Yesus, kita termnya bilang tuh murid Yesus ya, kayak di Acts 11:26 itu, jadi di Antioch the first time murid-murid dibilang Christian, so itu kan the mocking. Nah tapi pas waktu orang udah menjadi seorang murid, ya kayak kepercayaan saya dulu kan, yang itu tadi yang gue bilang sama Brian, ya orang yang kalau nyampein firman atau enggak itu kayak, oh lu menjadi pendeta ya? Gitu kan, padahal kan itu udah perintahnya Yesus. Nah itu kadang-kadang juga bisa terbawa lagi tuh, udahlah yang sampein firman, yang studyin orang, itu beberapa orang aja, kalau gua nggak usah. Nah, jadi itu mungkin stigma-stigma yang bisa terbawa gitu. Jadi sebenarnya orang believer tuh banyak, cuman challenge-nya nyamain persepsi. Itu ya? Betul. Ya sama mungkin kayak ada konflik-konflik yang mungkin mereka bingung di masa lalu, mereka nggak ngerti how to solve. Ya dan akhirnya di sini kita juga membantu dengan mengcoachingin mereka juga untuk bisa punya resolve konflik, counseling, sehingga cara mereka yang mungkin ya avoider atau juga mungkin pergi dan juga mungkin counter attack yang menyerang ya, itu juga kita bantu supaya mereka bisa punya vulnerability gitu ya, untuk bisa membereskan itu. Nah itu kan nggak semua skill itu semua jemaat ya atau bahkan orang gitu ya udah dapetin itu buat tuh mereka di dalam keluarganya gitu. Jadi itu yang kita terus bangun sehingga mereka bisa bukannya menjauhi konflik tapi membereskan konflik lebih cepat dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Aku mau tanya dong, di ministriku juga suka ada dilema ini nih. Jadi gimana cara comforting atau jelasin ke orang new believer yang rekan keluarganya itu sudah meninggal duluan tanpa kenal Yesus. Tahu dilemanya ya? Karena jurus setuju sama Yesus nih, dia mau kenal Yesus. Nyokap gue gimana? Nyokap gue gimana? Nah, kasus gitu tuh gimana ya? Kalau gue sih simple aja ya. Jadi kan orang itu punya apa yang mereka believe. Gitu kan. Yang sangat menarik kan hari ini kan what kind of Jesus yang orang believe. Gitu. Jadi saya ambil contoh misalnya ada orang yang percaya kalau saya kan dulu perokok. Saya tahu saya menyembah Yesus yang tidak perokok. Jadi alias rokok itu dosa. Nah, tapi kan hari ini tidak sedikit ada orang-orang yang menyembah Yesus yang merokok juga gitu kan. Nah, buat saya nggak akan bilang mereka. Jadi buat saya tuh gini, kata menghakimi itu sebenarnya kalau gue bilang lu masuk neraka, itu dalam keyakinan gue ya. Tapi kalau misalnya gue bilang pemahaman itu salah, gue nggak menghakimi lu, gitu. Nah, saya bilang ke orang tersebut ya. Apapun yang mereka percayai, yang which is saya tidak tahu mereka percaya apa gitu kan. Pada saat itu bijaknya untuk wise-nya adalah saya akan bilang ke mereka ya Tuhan ada bagian Tuhannya dia yang dia sembah, mau itu Yesus yang kayak gimana, itu pasti ada bagiannya kayak gitu. Jadi saya nggak akan bilang dia masuk neraka atau masuk surga, karena buat saya kalau sapa saya bilang oh ya dia pasti masuk surga. Itu juga menghakimi bro sebenarnya. Gitu. Jangan gitu. Itu sebenarnya bukan otoritas kita. Gitu. Go to hell. Dia pasti masuk neraka. Gitu kan. Tapi ya kata menghakimi itu kan sekarang dipakai jadi kemana-mana gitu loh.
Orang dibilang kayak tadi Marda bilang gitu ya, 1 Timotius bilang Bible itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Bilang, ini salah lo bro. Nah kalau sekarang kan lu dikasih masukan kayak gitu, dibilang, lu menghakimi gue. Kalimat kata menghakimi itu menarik banget tuh. Jadi ya caranya kalau misalnya dalam konteksnya Brian tadi, kalau menurut saya, ya kita harus tanya dulu gitu kan ininya. Tapi at the end of the day, saya nggak akan bilang dia masuk manapun, itu bukan bagian saya. Betul. Saya cuma percaya dia ada di tempat yang lebih baik. Itu aja. Lebih baik, gitu kan. Oke. Iya. Betul, ya saya setuju banget. Karena itu bukan bagian kita sih. Iya. I think insight-nya itu kali ya. Di opposite kalau misalnya kita bilang orang yang udah pelayanan, kita bilang dia pasti masuk surga. Itu juga Tuhan. Itu juga belum tentu ya. Itu menghakimi juga loh. Lu udah kasih label itu, misalnya ini nih Brian nih anak Tuhan, gitu kan. Jargon-jargon itu kan sering banget gitu kan. Anak Tuhan, oke. Gimana dulu nih anak Tuhannya, ya kan? Iya, makanya sangat penting kan kita melakukan bedah. Segala sesuatu kan harus diuji gitu. Ya supaya kita bisa lebih baik lagi gitu kan, bukan diuji untuk dihakimi gitu kan. Mungkin bisa juga percaya sama karakternya Tuhan lah ya, Tuhan yang adil, yang loving. Betul. Hari ini juga saya percaya misalnya bayi ini orang tuanya dia, ini tidak tertulis di Bible, ini cuma keyakinan saya aja. Orang tuanya mau agama apapun, kalau dia mati bayi, saya percaya dia masuk surga. Karena dikatakan ya dia kan mesti pure soul nih, gitu kan. Ada juga sebenarnya orang yang nanya ke gue, Pak Pendeta gimana nasibnya orang-orang yang di pedalaman? Kalau mereka mati sebelum Injil itu sampai di mereka. Simple, ya di kebudayaan di seluruh dunia ini, mau di pedalaman manapun, they have their gods. A lot of gods that people worship, benar gak? Dewa angin, dewa gunung, dewa semuanya. So ya jadi Tuhan lu ya Tuhannya kita ya Tuhannya kita. Ya nggak mungkin pemahaman Tuhan lu dikasih ke Tuhan kita atau vice versa. Gitu kan? That's the simple thing. Kalau misalnya orang tanya ke gue ya dia ada pengadilannya sendiri. Tapi nggak mungkin yang dia percaya dewa gunung dan segala macamnya itu disamakan ke standarnya Tuhan kita. Karena sama. Saya juga yakin bahwa ajaran Tuhan kita juga kalau kita ngobrol sama mereka, yang mereka ada Tuhannya juga nggak nyambung. Gitu kan. Kalau ada yang nanya, terus artinya nggak ada kebenaran absolut dong? Maksudnya kebenaran absolut gimana? Hanya satu yang benar. Oh iya. Kalau misalnya yang lu percayanya gitu, betul. Ya udah, yang gue percaya gini, ya betul. Ini gue percaya. Gitu. Kan itu relatif ya. Kalau kita ngomong kebenaran absolut itu kan tergantung orang itu mau percaya seperti apa. Kalau dia percaya Tuhan universal, ya memang tidak ada kebenaran absolut. Misalnya zaman sekarang gitu kan, Tuhan dibilang banyak jalan menuju Roma. It means that a lot of gods and a lot of teachings comes to one God. Enggak kan? The truth enggak seperti itu. Ya, itu yang kita percaya begitu, tapi kita nggak bisa membuat mereka harus seperti itu. Betul. Betul. Jadi tergantung balik lagi mindset absolutnya ini mau dilihat dari perspektifnya siapa. Gitu kan. There's always a two side of story lah istilahnya. Next, juga sering orang juga sering tanya kalau misalnya Tuhan baik, kenapa banyak kejadian buruk di hidup gua, manusia? Mungkin ada experience? Wah, itu banyak banget. Ya misalnya kayak tadi sebelum kita kesini kan kita ngomongin tentang gua mengalami keguguran gitu sama istri gua. A lot of people said that gua mengalami hal yang buruk. Buat gue sih enggak ya. Jadi, nah itu balik lagi di mindset. Gue percaya kalau misalnya kita bilang Tuhan itu baik, jadi gue suka tuh kata Tuhan itu baik. Pas ada cara pandang dunia yang bilang satu circumstances itu tidak baik, di otak gue langsung bereaksi gimana caranya untuk gue melihat itu jadi Tuhan yang baik. Karena gue punya keyakinan memang segala sesuatu itu baik. Ya mungkin Brian pernah dengar ada satu lagu namanya It Is Well With My Soul gitu ya. Orang yang ciptain lagu itu kan mengalami kehilangan anak, keluarganya, istrinya, usahanya. Tapi dia masih bisa bilang It Is Well With My Soul. Nah itu juga lagu yang sangat menginspirasi gue sebenarnya. Karena gue tahu
di dalam proses metanoia gue, proses perubahan pemikiran itu, ketika gue yakin Tuhan itu baik, memang Tuhan itu baik. Jadi misalnya gue mengalami yang orang bilang tidak baik, gue akan cari di dalam proses berpikir gue itu sampai ketemu yang baik itu. Kalau enggak, gue fail. Gue bukan pengikutnya Tuhan. Kayak gitu. Sampai di that point. Jadi nggak pernah, even di that moment, waktu gue miscarriage itu, gue questioning my God aja nggak pernah. Ngapain juga gue questioning? Karena waktu gue minta Tuhan, gue pengen anak gitu. Supaya gue bisa merasakan gimana sih perasaannya Tuhan waktu kehilangan Yesus. So, itu aja, itu yang jadi ini gue ya, keinginan gue gitu. Oke, backgroundnya, meritnya udah berapa tahun? Kita 15 tahun. 15 tahun. Tapi punya anaknya setelah 10 tahun. 10 tahun. Oke, dulu gue agak nggak mau punya anak. Iya. Nggak mau punya anak. Iya, nggak mau punya anak. Oke. Karena malas ribet. Oke. Iya, banyak kok yang alasannya kayak gitu banyak. Iya, kalau aku nggak mau punya anaknya karena dulu masalah kesehatan. Iya. Oh, kenapa tuh kalau boleh tahu? Terlalu capek bekerja ya, jadi membuat darah dan metabolismeku kurang bagus. Tapi setelah dirawat dan dibereskan, udah siap sebenarnya untuk bisa punya anak. Cuman ya balik lagi di kita ya, kita ada perubahan mindset pengen punya anak itu waktu di COVID. Iya. Dan disitulah kita banyak diskusi, make meaning, and decide lah, yuk kita punya anak. Nah, kita mulai doain dan Tuhan jawab ya. Ya nggak lama dari situ. Nggak lama dari situ kita udah punya hamil di Desember, lalu kita kehilangan di bulan Februari. Udah ada heartbeatnya, dan ternyata kembar pula gitu anaknya. Tapi di situ kita nggak tahu kalau kita hamil sebenarnya. Jadi itu kayak bingung ya, kayak pertama dibilangnya hamil, sukacita gitu ya, terus tiba-tiba meninggal gitu, kayak dipaksa jadi gue harus berduka nih gitu. Kemarin kayaknya masih happy gitu, jadi kayak berjalan dengan cepat ya. Emotional turbulensinya aku wanita. Iya, buat akunya tuh agak berat ya. Nah, tetapi abis itu ya maksudnya suami banyak nolong ya, memproses. Sayang kalau ada pemikiran apa, ada perasaan apa, atau ada orang rese di luar sana nih yang nggak sengaja, yang nggak mungkin salah ngomong gitu kan. Ya itu kamu ceritain aja. Nah, aku nih sebenarnya tipenya santai banget gitu. Tapi karena masalah turbulensi itu jadi kayak, ya masa sih ini ngomong gini, masa sih ini ngomong gini. Wah, jadi keluar tuh ya. Nah, dan hal itu membuat aku jadi kayak lebih secure ya, gitu ya. Tetapi habis itu kakakku meninggal di bulan Mei. Jadi kan itu dikorek bulan 2. Bulan Mei kakakku meninggal. Ya dia darah tinggi gitu ya. Terus habis itu udah mengalami kedukaan itu, bulan 9 hamil lagi. 8. Iya bulan 8 hamil lagi. Ini di 2020. 2022. 1 tahun itu tuh. Iya, jadi ada 3 kedukaan itu. Cuman yang masalah kehamilannya 2 kali gitu. Bulan 8 hamil lagi, cuman nggak bertahan, nggak nyampe, cuma 5 minggu gitu ya. Nah disitulah kayak sepecah-pecahnya aku sama suami, lama-lama ngelihat dia nafas aja ya, aku pengen marahin ya, pengen jambak gitu ya, kayak gitu kan, kayak ini semua gara-gara kamu. Pokoknya aku cari pelampiasan emosi yang berantakan banget gitu. Karena yang ini udah dijaga, tapi nggak make it juga. Ini semuanya alami ya. Kita juga yang belum yang ngecek semua what's wrong with my body gitu ya. Tiba-tiba hamil aja gitu ya. Jadi ya sedih banget. Nah, cuman di situ aku ngerasa suamiku nih bikin banyak kekuatan juga buat aku. Jadi dia banyak suka spend time sama suami-suami di luar sana, dan dia sengaja spend time-nya itu mungkin di ruang tamu, aku di kamar, tapi aku bisa denger gimana dia ngobrol, dia dapat encourage, terus juga dia doain, dan juga orang-orang yang di spend time itu juga doain buat kita berdua gitu. Study Bible itu. Lewat study Bible, terus juga saat teduh juga itu, wah itu ngebantu banget sih, karena mindset ini ya, bawaannya kan kayak pengen marah ya. Yang tadi yang Yance bilang banyak
grieving yang terjadi itu sebenarnya kita bisa banyak diamkan itu ya dengan kita perkuat mindset kita lewat firman dan juga diingetin ya. Terus suami juga sayang kamu mau marah mau apa. Jadi setiap aku marah dia nggak pernah bilang enggak gitu, ya udah. Terus habis itu kita nangis bareng, kita doa bareng. Nah doa juga bisa ngebantu banget ya feelingku yang negatif ya. Tapi nggak pernah sama Tuhan ya, paling sama pasangan atau mungkin sama yang selalu ngomong ya. Niatnya mereka tuh baik ya mau mengencourage, tapi entah kenapa ya nyampainya tuh ke aku enggak gitu ya. Dibilang sabar ya, bikin emosi ya. Maksud lo aku nggak sabar. Iya pasti. Terus emang udah gimana aja, kayak jangan lo tanya udah ngapain aja. Ya jadi kayak semua tuh bisa berbalik negatif gitu. Tapi dengan adanya support system ya di jemaat juga kita banyak teman-teman kita ya, anak-anak bahkan bukan anak-anak bimbingan, peers, pembimbing kita ya, itu semua kayak doain ya, terus juga kirim-kirim makanan, minuman, encourage, doa bareng gitu. Itu membuat aku juga feel love banget ya. Terutama ya pasangan sih ya, pasangan ini kayak we are in this together kan. Jadi aku kalau udah error dikit atau gimana dikit, dia nggak menyanggah, dia bilang kenapa sayang, are you happy, kayak ada yang salah nggak, kamu mau dibantu apa gitu. Nah dia cepet tuh di situ ya sayangnya. Keren. Nih kalau ukur kesuksesan laki-laki adalah approval dari mulut istrinya. Iya. Luar biasa. Betul. Dan doa ya, maksudnya gini, kalau aku ada nggak suka sama dia pun ya udah oke, aku mau berubah ini. Jadi cepat juga gitu. Jadi oh ya udah gitu. Di kita berdua tuh kita punya keyakinan bahwa ada apapun itu harus cepat dan bawa itu ke Tuhan. Sehingga itu nggak ganggu kita ke depannya untuk ngelakuin apa aja, terutama untuk bisa ngebantu orang juga gitu ya. Ya karena nggak enak ya kalau lagi ngebantu orang terus guanya yang rasanya lagi nggak seneng gitu ya. Tapi dengan adanya kita berdua benar-benar deal dengan hal itu bisa cepat gitu. Ya luckily ya sampai sekarang ya, dengan aku umur udah berapa ya, 43, kamu yang 17 tahun ya. Masih muda. Masih muda ya. Ya kita sampai sekarang masih pengen punya anak. Kalau emang Tuhan kasih, amin. Kasih aja. Gitu. Iya, kita nggak. Iya, yang penting kita usaha aja. Iya, betul. Terus kita selalu bilang kita mau promil sukacita ya, mau dikasih sukacita, mau nggak dapat juga sukacita gitu. Karena mindset kita pengen kuatin ya dengan Tuhan, karena Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil gitu ya. Jadi kita udah pernah experience punya anak dan anak kita diambil ya, it's okay, itu kan balik ke Tuhan. Betul. Gitu. Jesus is enough. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai juga kayak mindset tentang tadi mengikuti Yesus itu ya. Itu juga salah satu hal yang memerdekakan kalian dari depresi yang berlebihan ya. Betul. Karena sepakat bahwa hidup ini buat Yesus, ikut Yesus, nyangkal diri. Gue bukan pemeran utamanya. Itu memerdekakan ya kebenaran itu ya. Betul bro, betul. Nah, Yesus juga bilang ya, come to me kalau lu beban berat dan lesu, I will give you rest. Rest itu bukan physically rest, mentally and mind. Kita nggak akan rest sampai kita mati. Tapi waktu kita, dan itu kan pertama yang dia bilang, I will give you rest. Mungkin kalau bisa di khotbah pertamanya dia tuh berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poor in spirit. Backward wisdom ya. Yes, itu kan pertama tuh dari khotbah ya, beatitudes-nya dia gitu kan. Yang pertama tuh, poor in spirit. Itulah orang yang akan inherit the kingdom gitu. Wow. Jadi kan itu ya masa-masa itu yang gue bisa bilang bangkrut secara rohani, secara mental, dan gue perlu Tuhan. Tapi sebenarnya setiap hari gue harus begitu bro. To what so called program otak gue dan perasaan gue untuk punya dimensi itu setiap hari sama Tuhan. Jadi gue betul-betul membutuhkan dia. Gitu, tanpa circumstances yang kayak gimana juga sebenarnya. Itu kan soalnya perintah pertama gitu loh, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. So that poor in spirit itu jadi key-nya buat gue ya. Iya. Gue jadi inget ini Kak, teaching Yesus di makan malam hari yang dia bilang, gue anggur, lu carangnya. Kalau lu terpisah, betul. Lu nggak bisa apa-apa, mati. Betul. Dan kayak dunia tuh juga ngajarin itu ya, tadi backward wisdom ya. Dia ngajarin
be the best, love yourself. It's all about you. Betul. Padahal itu bikin stres justru ya. Betul. Dan yang sangat menarik kan dunia justru be the best-nya itu pas lu jadi the best lah itu resultnya. Lu bersama Tuhan. Kalau lu gagal berarti lu bukan bareng sama Tuhan. Kan gitu kan, jadi kan counter measure-nya. Iya. Kan jadi paradoks tuh orang kalau misalnya jadi mengejar kesuksesan dengan terminologi itu kan lu akan stres sendiri. Iya. Gitu kan. Well, tadi kronologisnya Desember dinyatakan hamil, Februari keguguran pertama. Terus kakak meninggal bulan 5, bulan 8 hamil lagi. Hamil lagi itu juga nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Gimana bisa bersyukur? Firman ya, kalau misalnya Matthew 20 itu kan bilang kita harus menjadikan semua bangsa murid. Nah, jadi dalam proses itu kita tidak melakukan yang hal itu gitu. Tetap melakukan di masa-masa kayak gitu, di dalam daily life-nya kita tetap terus bisa sharing ke orang. Karena pas waktu kita berbagi itulah ya seperti double-edged sword itu give back to us. Tapi pernah nggak sih sesekali di pikiran questioning kayak God why? Oh enggak. Kalau saya enggak. Kalau sedikit pun enggak. Kalau aku ke Tuhannya enggak ya. Oh ya? Iya. Wow. Tapi ke suami yang jadi samsak tinjunya gue. Yang kayak dia bilang. Gak pernah salah ya. Tuhan tuh gak pernah salah loh. Logika itunya tuh kita kuat banget. Iya, kuat gitu. Maksudnya salah tuh kita. Dia tuh emang baik. Ya guanya emang ada hal yang gue harus beresin. Badan gue mungkin gitu ya, badanku. Terus suamiku gitu. Tapi karena kayak berdua ini lebih sering bareng, jadi lihat kelakuan masing-masing aja gitu. Bawaannya jadinya pengen selidikin dan kayaknya gini ya, kok gitu ya gitu. Padahal sih sebenarnya yang dicari-cari aja. Sebenarnya ada many anger yang aku cuman butuh dijelasin aja. Gitu. Masih diomongin, ditampung, baik-baik aja. Oke, tapi masalahnya nggak semua pasangan kan punya mindset kayak kalian. Yes. Kira-kira untuk pasangan yang mengalami hal yang serupa nih, berduka gitu ya. Apa yang perlu mereka cepet-cepet tanemin di pikirannya tuh sebelum terlambat? Menurut saya, terutama buat kita yang ngaku pengikut Yesus gitu ya, harus ada verses yang jadi kekuatan lo. Kalau gue banyak banget di dalam firman gitu. Misalnya Corinthians 10 tuh Paul bilang waktu lu jadi pengikutnya Yesus, we are entrusted with the ministry of reconciliation. Bahasa Indonesia itu pelayanan pendamaian. Nah, gue lebih suka bahasa Inggrisnya karena ada. Jadi gue terreconcile dengan gue membaca Bible yang namanya sekarang tuh bersaat teduh, having a relationship with God. Waktu gue baca itu, gue terreconcile sama 3 orang. Gua dan Tuhan, gua dan orang lain, gua dan diri gua sendiri, bro. Gitu. Jadi setiap hari, bro, dengan kita membaca firman itu, kita terrekonsiliasi. Nggak cuma one hit wonder doang, cuma sekali lu baca, abis itu lu terrekonsiliasinya. Enggak, jadi setiap hari itu kita terrekonsiliasi sama Tuhan. Wow, itu kan amazing. Jadi dengan itu, kita bisa membicarakan tentang Tuhannya, memproses. Jadi kan kita juga kebetulan counselor ya, jadi waktu kalau secular counseling itu mengajarkan banyak nilai-nilai yang sama kayak Bible tapi nggak ada termnya gitu loh. Pas waktu lu tahu Bible, oh iya ini kan Bible udah bilang kayak gini, benar-benar. Ini itu amazing banget loh. Iya. Gitu kan. Jadi pas waktu kita belajar counseling, kita lihat terutama Corinthians ya, Paul, I think he did a great job. Of course. Gila, dia bisa tulis surat itu kepada jemaat-jemaat yang bermasalah dan gimana caranya untuk lu bantuin satu sama lain. Dan itu juga kita praktekin. Gitu. Jadi ya grateful-nya, ya Yesus juga kan dibilang the great counselor kan, nasihat yang ajaib di buku Isaiah. Jadi emang itu juga yang diberikan kepada kita zaman sekarang, spirit itu ya, roh itu untuk kita bisa juga membantu satu sama lain. Gitu. Karena jadi ada Yesus di dia, ada Yesus di gua, jadi kita bertiga ngomong Yesus. Oh Yesusnya. Ya itu yang bantu kita. Iya, betul. Ya dan aku juga suka ya Yeremia 29 ya dibilang rancanganku itu rancangan damai sejahtera. Jadi aku ngerasa yang kujalanin ini damai sejahtera dan memberikan pengharapan gitu ya. Yang dulunya mungkin berpikirnya kayak ini kayaknya bad
circumstances ya gitu ya. Tapi ternyata this is just circumstances aja gitu in life gitu. Ya, dan kita punya each other gitu dan ya Tuhan itu udah kasih banyak banget. Hanya karena masalah satu situasi ini itu seharusnya tidak membuat semuanya itu jadi nggak nyata gitu ya. Yang nyata tuh masih banyak banget. Gitu. Jadi ya itu sih yang aku rasakan ya. Jadi yang dirasakan itu lebih banyak gitu ya dibandingkan yang kebaikannya ya dibandingkan dengan apa yang aku lewatin, dan yang aku lewatin ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang buruk karena dengan begitu aku juga bisa lihat kan dibilang kan kejadianku dahsyat dan ajaib ya. Bisa jadi apa yang dia mau jadikan anak ini bukan anak yang sehat juga, atau mungkin bukan sesuai dengan kapasitasku atau apapun itu di dalam mindset ya. Mungkin this is emang yang terbaik untuk bisa Tuhan lakukan untuk juga ngelihat aku ini tetap ajaib gitu. Lu tuh anak gue yang ajaib loh gitu. Jadi aku juga percaya dan roh ini juga pasti akan balik lagi ke Tuhan kok gitu kan. Jadi semua tuh udah ada tempatnya. Jadi why I'm worried about and questioning gitu. Kan Tuhan itu great planner ya. Aku tuh kalau bikin planner mungkin ada beberapa bisa nggak jadi ya. Tapi kalau dia kan bener-bener great planner dan selalu terjadi. Jadi ya kita kasihlah sama si yang buat planner ini. Iya. Jadi kalau pasangan lain yang mungkin mindsetnya beda, langsung cari janji, langsung cari janjinya Tuhan, supaya bisa lihat bigger picture-nya ya. Betul. I like what you said Kak. Jangan sampai masalah tadi Kakak bilang hanya situasi kayak gini bikin kita buta sama bigger picture-nya. Wow, that's awesome. Oke. Nah tapi aku juga sering dengar nih orang-orang di luar sana bilang, lu jangan gabung-gabungin lah urusan rohani sama urusan psikologi. People butuh processing, jadi it's okay, nggak harus langsung fine percaya itu, lu berduka aja. Gitu. Any comments? Saya sih cuma bisa bilang, berarti memang lu nggak menjadikan Tuhan tuh sebagai pusatnya. Kalau kita bilang, kalau menurut saya Yesus itu kan di center ya. Bukan kalau misalnya ada di luar juga bilang harus 50-50 nih, seperti yin and yang gitu, 50 kehidupan kerohanian, 50 kehidupan sekuler. Nggak bisa kayak gitu. Tuhan mau dia diprioritizing above all else. Jadi minimal 5149 harus ada, dianya tuh harus lebih benar. Kalau nggak kita nggak bisa. Jadi yang gue bersyukur dengan kita memprioritaskan dia, everything come in order. Karena prioritasnya utama, habis itu udah dia nanti yang ituin, bukan dia satu lingkaran sama yang lain, gitu loh. Nah terminologi kayak gitu kan berarti orang tersebut tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya dia. Sementara ya Tuhan bilang kan dalam segala hal ya kita bisa bareng sama dia. Kenapa gue harus pisahin? Gitu kan. Kalau nggak kan wisdomnya gue nih tentang dunia, cara dunia kan kalau kita ngomongin wisdom kan ada dua wisdom kita hidup. Wisdomnya dunia sama wisdomnya Tuhan. Nah kalau misalnya gue mau bagi dua itunya, berarti gue maksudnya orang-orang tersebut adalah dengan beberapa circumstances yang terjadi, kita pakai wisdomnya dunia. Jangan masukin wisdomnya Tuhan. Gitu kan logikanya. Sebenarnya kan enggak. Tuhan bilang justru logikanya Tuhan inilah yang akan, kalau lu barengan sama Tuhan, yang akan memimpin kita gitu loh. Kan gue juga harus put aside semua wisdom yang gue udah tahu dulu, yang kayaknya berbeda. Misalnya gue contoh, silent is gold. Benarkah di Tuhan itu silent is gold? Enggak, buat gue silent is silent. Silent juga bukan platinum yang pasti ya. Cuman gold doang gitu loh. Itu kan nggak kayak gitu. Yesus emang dia ngomong terus. Dia ngoceh dia kerjaannya. Kalau misalnya dia nggak banyak ngoceh, ya mujizat banyak terjadi gitu. Ini kan kagak. Dia persuasif gitu loh dia. Ya kalau Paulus tuh dengan gaya exhorternya dia, wah coba convince orang gitu. Dengan wisdomnya God. Gitu. Jadi nggak mungkin kita bilang jangan campurin urusan dunia dan ini pakai, jadi mau pakai wisdom yang mana? Gitu kan, kalau gue tanya balik gitu ke tuh orang, jadi menurut lu kalau orang lagi having a bad circumstances, wisdom yang mana yang harus kita pakai? Jadi prioritas. Kapan waktu yang tepat buat ke psikolog? Nah ini kan sangat menarik ya kalau Brian bilang,
I think the past, ya kayaknya habis pas COVID gitu ya, isu mental health ini, ini wah jadi populer banget ya orang dikit-dikit. First of all, lu pasti pernah dengar kata healing gitu ya. Kalau buat gua sama dia, kita healing nggak perlu keluar kota, bro. Healing di rumah, baca Bible, atau nggak lu mau pindah tempat. Jadi waktu gua healing itu adalah waktu gue baca Bible, having a relationship with God yang tadi gue bilang reconciliation sama Tuhan itu. Hari ini kan sangat menarik ya, orang Kristen saya sedih ya, kasihan gitu loh. Kasihan lu ngaku lu ngomongin Tuhan ini tiba-tiba pas waktu COVID mental health. Kan menarik banget gitu loh. Jadi kemana Tuhan lu? Gitu kan, kemana Tuhan lu? Lu nggak ada berasa damai, lu nggak ada berasa freedom. Gitu kan. Hari ini gue grateful, kenapa gue harus depresi? Makanya pas waktu kita sering membicarakan firman Tuhan kayak gini, atau enggak kayak tadi gitu ngobrol kayak gitu tuh kan bikin spirit gitu loh. Gitu kan, bikin semangat gitu loh. Nah ini yang perlu kita sebagai orang yang ngaku katanya. Jadi kalau misalnya orang bilang dia mental health, there's something wrong with your relationship with God. Gitu. Ya lu pasti punya sahabat aja atau enggak orang yang lu sayang, lu ngobrol sama mereka seneng kan? Enggak, lu ngobrol sama orang yang lu sayang tuh, pengen deket-deket, pengen ini. Nama Tuhan kan kayak gitu juga logikanya ya. Kalau kita ngelihat dari perspektif relationship. Jadi kalau misalnya hari ini mau ke psikolog, kalau Brian bilang the term secular psychology, psikolog, kalau menurut gua ya kita tiap hari perlu ke spiritual psikolog, yaitu Tuhan. Atau enggak satu sama lain yang ngerti firman Tuhan. Diskusi. Gitu kan. Kalau kata psikolog ya di dalam otak gua, ya kita perlu kepada datang ke satu sama lain. Bukan yang profesional psikolog. Dulu ada konselor kita. Konselor kita waktu kita belajar konselor, dia divorce. Kan menarik ya. Nah, gua nggak bilang wah kita udah pasti setia mampus ini. Gua nggak takabur kayak gitu juga. Cuman maksudnya pas waktu kita teach itu kan abis itu dia dia tidak menjalankan apa yang dia percayai gitu. Nah, itu sangat menarik ya kalau kita kan di dalam Tuhan, saya punya banyak kelemahan, dia juga punya banyak kelemahan, tapi saya sangat suka bahwa Tuhan minta kita untuk bisa confess one another. And then you will be healed. Confessing juga menjadi satu conviction kita juga untuk bisa dimurnikan terus ya. Bukan confess ke Tuhan ya, Bray. Gitu, karena kalau kita confess kepada yang belum tahu. Tuhan kan tahu. Jadi jangan confess ke dia. Ini juga dogma kekristenan juga. Orang tuh pada confess ke dia. Kalau misalnya kita praktekin Yakobus 5 itu kan saling mengaku dosa. Nanti lu ngaku dosa ke Tuhan, lu suruh Tuhan ngaku dosa ke lu dong. Blasphemy itu namanya. Kita tahu dia holy kan. Gitu. Nah ini juga banyak sekali praktek confession tuh tidak dilakukan. Orang ya gimana mau dibantu, lu confessing sendiri. Gitu kan, lu confess. Nah makanya dengan itu jadi dogma standar kita sebelum orang bisa menjadi satu tubuh atau jadi jemaat, supaya kita juga mempraktekkan hal itu. Ya, saya hari ini saya sih nggak malu ya untuk mau confess even ke lu dosanya gua. Dosanya kan semuanya default sama kok. Laki ya udah ketebak lah dosanya apa aja gitu kan. Ya, tapi untuk kita mengakuinya itu kan yang challenging, itu yang kita perlu practice. So that's why the word humility itu bisa terfulfill. Gitu kan, kalau nggak kita ngomongin rendah hati, apa rendah hati contohnya? Gue suka banget itu confessing itu, that's the application of lu humility, humble. Kalau kita sama Tuhan nggak boleh humble, harus rendah diri gitu. Kalau lu cuma humble sama Tuhan, lu sombong banget gitu. Humility kan prakteknya cuma buat ke manusia, gitu kan. Kalau lu rendah diri ke orang kan dosa, nyindir kan sin gitu loh. Nah itu yang gue sangat suka di dalam Bible tuh, Tuhan udah kasih apa ya istilahnya, guidance-nya tuh very clear gitu loh, batasan-batasannya. Gitu. What do you think? Ya setuju ya, kalau orang tuh lebih bagus membangun hubungan sama Tuhan dulu sehingga itu bisa menguatkan dia ya, dibanding dia langsung cari orang yang profesional untuk bisa find out about herself. Karena menurut saya firman itu membuat dia juga bisa mengenal dirinya loh. Dia awareness-nya juga grow. Ya, understanding dia juga bertumbuh, wisdom-nya dia. Jadi seharusnya itu hal yang
setiap orang tuh punya masalah ya, dan Tuhan tuh udah provide solusinya gitu ya. Tapi ya dengan adanya mungkin dia butuh mungkin dia nggak ada teman yang bisa ngerti, mungkin ya itu bisa terjadi ya. Tapi ya berdoalah untuk bisa menemukan orang-orang yang bisa punya kekuatan kapasitas secara kerohanian untuk bisa ngebantu satu sama lain, dan mereka nggak merasa dijudge, mereka bisa di empower, bahkan mereka bisa di encourage gitu ya. Karena memang di luar sana memang cari temen tuh kalau ada masalah ya udah tinggalin aja, ngapain tuh kayak orang bodoh bla 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 gitu ya. Emang susah untuk mencari yang positive vibes tuh, emang susah waktu kita lagi mengalami keterpurukan gitu. Tapi waktu kamu doa sama Tuhan, kamu minta, aku percaya ya pasti akan diketemukan orang-orang yang akan bisa ngebantu. Betul. Ya, dan juga firman itu akan menjadi hidup juga karena dia akan terus practicing gitu ya, dan temuin kebenaran itu. Gitu. Jadi posisinya ke psikolog atau ke fellowship itu buat cari insight kali ya, bukan buat get the solution. Solusinya dari diri sendiri. Betul. Firman udah kasih solusinya ini, cuman ke psikolog atau ke fellowship buat bertukar pikiran, ada exposure, not to find the solution ya. Prinsip itu juga kan yang Paulus ngomong di Korintus tentang pasangan yang seimbang. Pasangan itu kan bukan calon suami, bukan calon istri, bro. Pasangan itu literally, misalnya gue berdua sama lu, nah itu dibilang pasangan. Gitu, maksudnya even the friendship itself, itu lu mau berteman sama orang harus yang keyakinannya itu sama. Gitu, itu kan menarik banget. Makanya Paulus tekanin banget tuh. Itu juga yang jadi prinsip ya, kita jangan bersahabat sama dunia. Berteman oke, karena kita harus selamatin mereka kan. Tapi bersahabat, we gotta think over and over again. Gitu, karena kalau value-nya dia berbeda tentang Tuhan, nah itu yang kalau pas lu emotionally close, wah value transfer itu gampang banget masuk. Gitu, itu yang bahaya tuh. Terus mau tahu dong, dapat ini nggak sih negative opinion dari orang-orang sekitar tentang kalian menikah 10 tahun kan gak pengen punya anak. Pasti ada nggak sih orang yang komen, sih bukan dari dulu. saya sering banget tuh di film-film, di keluarga-keluarga gitu. Jangan tunda gitu. Ada nggak sih negative comment semacam itu? Kalau direct mungkin gak ada yang banyak, karena gue orangnya dulu cukup mengintimidasi. Jadi keluarga besar tuh keluarga besar ya udahlah. Gitu kan. Sebelum gue hidup bener tuh kan cukup mengintimidasi mereka lah ya. Jadi mereka tuh agak nggak terlalu nunjukin ya. Betul. Mungkin lebih mungkin nggak ada. Kalau kamu tiba-tiba udah datang aja, kapan babynya ada? Terlalu ini omongan-omongan gitu. Kayak orang tuh juga mungkin ada pengen basa-basinya, bukan basa-basi ya, pengen bikin conversation ya. Tapi kadang-kadang orang tuh conversationnya kan kalau kayak single, kapan married gitu ya. Terus kalau udah married, kapan punya anak? Terus anaknya kapan sekolah di sini? Bla bla. Jadi kan memang itu udah siklusnya pertanyaan ya. Standar. Ya, jadi ya bener Yanci suka bilangin salah ngomong mereka. Nah kalau aku tendensinya kayak tuh orangnya aneh banget gitu ya. Tapi aku orangnya nggak personalan sih. Nggak sampai mengganggu banget ya. Enggak. Agak santai ya. Kalau misalnya ya udah doain aja gitu. Lu udah doain belum? Jangan ngomong doang nih gitu kan. Abis itu yang mereka gitu. Tapi ya aku ngerti sih concernnya mereka, mungkin ya pengen jadi ada tuh yang jadi panjang, satu keluarga itu kan dilihat dari anaknya bla bla bla. Makasih ya dengan keyakinannya. Tapi ya kami cukup begini juga berdua aja selamanya juga oke kok. Tapi ya kita mau gimana, mereka juga nggak mau dengerin kita kan. Intinya dia pengen didengerin kan, ya udah kita jadi good listener aja. Thank you. Kalau kalian punya kesempatan untuk ngomong ke orang-orang tersebut ya, kalian tuh mau ngomong apa sih ke mereka? Itu mungkin kalau Yesus bilang doain aja, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Iya, betul. Iya, percuma. Maksudnya mungkin mereka emang ada niat baik, atau ada niat nggak baik, kita kan nggak tahu. Bisa kan, juga. Itu udah jadi pertanyaan standar dalam masyarakat, dalam budaya apapun, untuk berkomunikasi yang namanya
silaturahmi. Iya. Gitu kan. Jadi kan memang itu di template lah istilahnya. Template-nya udah kayak gitu. Kalau mau dibilang apa ya nggak usah sih. Ya, kita harus percaya bahwa mereka tidak ada maksud jahat. Iya, betul. Terima aja ya, emang begini gitu ya. Betul, mereka nggak ada maksud apa-apa, emang cuma throw ini aja. Berarti sebenarnya harusnya mindsetnya berubah, ya pasangan-pasangan yang emang belum dikasih anak juga, ya terima gitu mindsetnya kalau ya lu bakal ditanya, gitu. Benar. Bukan orang lain yang harus. Iya, kita nggak bisa atur omongan orang ya, tapi kita bisa bilang santai aja. Ya doain aja. Doain aja. Di kitanya sih kita santai aja, nggak usah terlalu emosional. Ya intinya kan mereka nggak tahu juga kita udah ngelakuin apa kan. Kalau emang mereka emang peduli kan pasti kan mau dong ngobrol lagi lebih dalam gini. Oke, kita bisa atur gitu kan. Tapi kalau mereka cuma nanya di situ dalam satu event, abis itu hi bye masalah sih ya. Ada juga mungkin komennya yang wah lu kan udah kasih hidup lu buat jadi full time gitu ya. Kan apa yang gua alamin itu kan buat banyak orang tuh bukan good circumstances ya. Nah, jadi omongan itu juga ada. Terus gue cuma bilang ke mereka, enggak sih buat saya itu bukan bad circumstances gitu. Itu just it's not a bad news, but it's kayak Marda bilang it's just a news. Gue juga nggak bilang itu kabar baik juga. Tapi sebenarnya buat gue dalam hati gue bilang itu kabar baik juga. Cuman kan wisdomnya mereka ini belum sama kan. Jadi gue harus kalau dunia bilang harus diplomatis lah. Untuk bisa embrace wisdomnya mereka gitu. Lebih daripada kalau misalnya gue bilang oh ini kabar baik, pasti mereka bisa langsung wow ini nggak bener nih orang gitu kan. Jadi gue cuma bilang ke mereka it's just a news for us. Wow, that's good. Betul, jadi ya Tuhan jadi nambahin wisdom kan. Jadi nambahin wisdom. Tadi pertanyaanku tuh orang-orang suka bilang kalau Tuhan baik, kenapa hal buruk terjadi? Tapi kenyataannya ya memang Tuhan tetap baik ya. Betul. Nggak tergantung sama keadaan ya. Benar, dan itu bukan kabar buruk. Gitu kan? Dan bisa juga mindsetnya Kak Marda, I like it. Karena tadi Kak Marda bilang, jangan-jangan Tuhan mau nyelamatin gue dari something. Betul. Gitu. Punya trust sama dia tuh bikin secure ya. Benar. Setuju. That's inspiring. Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah dia. Ayub. Wah. Benar. Bisa nggak lu bilang terpujilah dia dalam keadaan kayak gitu? Kan itu yang Tuhan bilang. Mungkin yang disampaikan ini bukannya menipu diri kali ya. Bukan. Tapi beda. Gua hurt, keadaan jelek, but praise God. Yes. Sebenarnya kan dari circumstances begitu, saya mengalami kehilangan. Saya sedih karena hilang. Nothing more, nothing less. Biasanya melebar tuh ya. Betul. Si perasaan ini nih. Jadi Tuhan jahat, Tuhan gak ada. Bener, mana janjimu? Yang akan bikin keturunan gue seperti pasir di pantai. Itu kan. Itu kan Tuhan bilang, wah udah kayak Abraham. Challenge di marriage yang terberat pernah dialamin apa sih? Itu ya? Iya, itu sih. Kalau masalah kan kita selalu bisa beresin ya. Trust or sin atau apapun itu kita berdua bisa bikin hal itu banyak deal-dealannya gitu ya. Jadi kita bisa cepet gitu untuk membantu satu sama lain. Kan di masa itu dia dengan mengalami hal itu, feelingnya dia bisa ngebawa escalate ke another level yang tadi apa-apa salah guanya. Jadi dia bisa kembali kemana-mana, dosa-dosa gua. Go to hell. Enggak ya? I bring hell ya to you. Thank you. Oh, you said that? Gue bilang go to hell terlalu easy. Aku bawa nerakanya aja. Nah, karena kalau kalimat go to hell itu kan belum tentu orangnya pergi berangkat gitu kan. Mendingan dia memastikan gua di hell. Aduh, lucu banget. Anyway, kalian tuh keren banget. Karena biasanya ya, kalau aku ngobrol sama pasangan, yang satu powerful, yang satu enggak. Jadi, tapi kalian tuh kayak, wow, seimbang kan?
Terus kalian saling support, terus kalian tuh agree. Karena menurutku ya, kesuksesan ministry, terus menjalankan peran juga jadi istri, jadi suami itu dilihat dari orang terdekatnya. Maksudnya kalian tuh saling mengkonfirmasi terus tuh very powerful sih. Amen. Ya, ceritanya akan beda kalau misalnya kayak cerita terus Kak Marda. Gak gitu ya maksudnya. Terus diam aja. Makanya pasangan Mary kayak gitu. Ya suka konseling ya. Powerful. Biasanya terutama suami-suaminya. Gimana kabar? Baik, suaminya gitu. Ibu udah nangis. Atau enggak yang punya yang lucu ada beberapa kejadian misalnya punya anak gitu ya. Anaknya sebenarnya di sudut-sudut sana lah. Cuman nggak denger gitu kan. Gimana kabar lo? Iya baik, istrinya juga bilang baik. Tiba-tiba anaknya datang. Apaan? Orang tadi baru berantem tuh. Oke. Yang benar ya 2 jadi 1 tuh sevisi very powerful. Yes. Kita juga ngebangun sih kayak hubungan kita itu kayak rutin dating seminggu sekali itu harus gitu. Doa setiap hari berdua gitu. Jadi make sure satu sama lain juga mau untuk rohani. Ya dan juga ngebangun apalagi sih yang kita harus grow gitu ya. Kayaknya kemarin kamu begini deh. Kayaknya kamu kemarin begitu deh. Jadi kita berdua tuh bukannya nyari-nyari kesalahan tapi kayaknya lebih helpful atau lebih baik kalau kita begini deh atau gimana gitu. Jadi kita sama-sama ngasah sih. Ngasah tapi juga mengencourage, sayang aku tadi suka lu pas kamu kayak gini-gini. Nah itu juga diomongin gitu loh. Ya hal-hal seperti itu kan sebenarnya membuat tabungan love kita juga terus terisi ya. Sama Tuhan juga. Jadi kayak kalau ada masalah apapun ya kita bring kepada Tuhan dan kita juga mau untuk bisa cepat maafin. Gitu. Pas waktu kita pacaran kita bikin fundamental apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita berantem, kita harus doa bareng. Gak boleh tidur sebelum ya. Betul. Lagi berantem doa bareng. Betul. Even jadi di doanya itu pun kita bilang, wah gue kesel banget ya masih mana nih, sama. Terus gak gengsi, biar dia ngajak jangan gua gitu enggak? Enggak, kita udah bikin deal. Program kita udah bikin deal. Whatever itu kita harus doa. Terus setelah kita bilang kesel, kita bilang aku sayang sama dia. Di dalam doa itu juga. Aku sayang sama Tuhan. Biasanya kalau ngajak duluan gengsi gitu. Iya, betul. Nah, ketahuan dah tuh gengsi ya. Betul bro. Siapa aja yang waras ajakin aja. Betul. Kayak gitu kita bilang. Challenge bisa. Iya, tapi itu jadi sangat membantu kita banget. Nah, kalian married 15 tahun ya? 15 tahun, 2 tahun pacaran. 2 tahun pacaran, 15 tahun. Aku juga pelayanan banyak anak-anak muda nih. Aku menemukan disease dan simptom yang unik nih. Jadi gampang depresi, simptomnya tuh gampang depresi, berasa nggak enough, terus berasa gue gini-gini aja, gitu-gitu kan. Tapi I think ya ini opinion ya guys. Yes. I think the disease tuh lack of commitment karena kita grow up di era yang subscribe anytime, unsubscribe anytime, menonton film. I mean kayak gue aja ngalamin lagi makan nih, gue mau sambil nonton. Pilih filmnya sampai berenang BST 2 kali juga belum decide. Lack of commitment, it's hard buat pilih satu komitmen gitu. Nah pertanyaan itu tuh gini Kak, kalian married 15 tahun. Anak sekarang tuh, apalagi aku juga ada di entertainment ya, sulit tuh untuk bisa commit sama satu hal terus lama, dan itu kan apalagi marriage ya, marriage itu komitmen ya. Nah, waktu baru-baru dekat kan banyak sparkle, cinta, listrik gitu kan. Infatuation. Cuman kan itu nggak bisa bertahan lama. Nah, jadi apa yang keeps you guys going sampai 15 tahun dan masih? The love of God-nya itu ya, Bri ya. Karena di dalam Tuhan tuh it's not about the commitment. Ya, gue banyak ketemu orang udah married 20, 50 years, punya anak cucu, mereka bilang, tinggal komitmen doang. Kalau lu ngerti firman Tuhan nggak pernah, it's not about the commitment. You gotta burn your love every day. Wow. How? Gitu. By having, lu tahu hubungan lo sama Tuhan, ya, after God tuh kan dia. Gitu kan. Nah ini yang kita harus burn love kita. Jadi ini sangat menarik banget, kata komitmen itu tuh menurut saya bisa jadi hal yang intriguing, maksudnya buat pasangan atau buat orang. Ya Tuhan tuh sebenarnya nggak minta komitmen kita.
Ini menurut keyakinan gue ya. Dia yang komitmen sama kita. Dia cuma minta kita sayang dia doang. To put into perspective. Wow, that's powerful. Gitu. Dia yang komitmen sebenarnya. Dia kasih 5 covenant lo, perjanjian. Love lu. Dari zaman Noah, Abraham, David, Moses, sampai akhirnya New Covenant. Yesus dia kasih. Itu dia yang bikin perjanjian. Dia yang perbaharui sendiri. Saking sayangnya, dia yang komitmen. Jadi kan pas waktu gila ya, lu bisa ngerasain ada orang yang mau sayang sama lu tuh kan jadi wow gitu loh. Jadi komitmen kayaknya harus gitu ya. Iya, jadi nggak sulit. Ya. Kalau lu sayang orang kan untuk lu melakukan kan gampang. Ya. Gitu kan. Jadi fokusnya bukan komit, tapi mengasihi sayang. Kalau lu komit tuh kan kayak law, lu itu hukum tuh. Iya. Under law ya. Under law nih love. Okay, that's a good mindset. Under love man, gitu. And it's from God. Gitu. Iya, betul. Ya, kita harus berjuang terus itu love connection itu. Berjuang. Dalam itu ada trust, ada understanding with each other, forgiveness. Kan 2 orang itu yang paling rajin minta maaf tuh ya 2 orang yang saling mengampuni inilah yang mungkin bisa berjuang gitu. Jadi itu yang bikin kita juga love connection itu ya. Nah, itu tambahin dikit, orang Kristen banyak bilang tuh God is love. Tapi jangan lupa dia juga ada mercy and forgiveness. His love and mercy endure forever. So kita bilang lu mengasihi satu sama lain, tapi lu gampang mengampuni juga nggak? Oke. Seperti Tuhan kita itu. Sepaket ya. Sepaket. Jadi kadang-kadang kata love ini yang stand alone. Akhirnya jadi piutang. Bener. Gue udah love lu. Betul, gue lakuin ini buat lu lakuin apa? Iya. Gitu kan. Mercy. Yes. Untuk couple kita memang ada silabus khusus gitu ya. Misal konseling khusus yang misalnya tips-tipsnya tuh kayak kita nggak boleh kalau lu berantem nggak boleh bilang lu nggak pernah lu begini. Kata-kata nggak adil. Itu kadang-kadang tuh udah perasaan semua tuh yang keluar tuh. Gitu. Zaman sekarang kan soalnya orang banyak berpikir dengan perasaan, bro. Udah bukan dengan misalnya nih, kayaknya gue berasa kayaknya gue udah lakukan deh. Gitu kan, orang kan ngomong, lu sering denger gak? Perasaan gue udah ngomong deh. Perasaan lu doang, bos. The truth, itulah zaman milenial sini kan. Right. Iya, itu menarik banget. Orang jadi ngomong berpikir dengan perasaan nowadays. Wah, next podcast ngomongin marriage seru kali ya. Banyak ya. Seru banget, bro. Kita cari waktu lagi lah. Makanya hidup tuh pas lu sama Tuhan tuh, wah, excitementnya. Can you imagine gue 25 years following him, and then 15 years gue married dan juga menjadi pendeta. Never in my life get bored or what so called. Kata bored itu nggak ada di Bible, bro. Kenapa people bored gitu? Because they don't know what to do. As simple as that. There's something wrong with your calling gitu loh. Lo calling lu di dunia ini tuh untuk mencintai dan mencari Tuhan. Betul. Itu aja. Berarti lu kalau misalnya lu ada perasaan sama so this feeling thing, ya itu yang kadang-kadang banyak bikin distraction buat orang. Itu cuma perasaan lu doang, perasaan bosen lah, bosen. Gitu kan. Oke. Kita udah 1 jam lewat anyway. Wow. Seru banget. Berasa ya? Iya, seru ya. banget ngobrolnya. Last question. Ini pertanyaan aku tanya juga sama bintang tamu yang sebelumnya. Which is kan Yesus janji nanti kita bakal face to face. Nah, pernah kebayang nggak waktu hari itu datang bakal ngomong apa, bakal ngapain? Masing-masing bakal ngapain? Iya. Kalau misalnya gua dalam hidup fisik dia datang, ya, atau enggak pas waktu gua mati, gua dibangkitkan seperti apa yang janjinya dia, gue cuman percaya dia akan ngomong, I'm very proud of you, you faithful servant and son. You're longing for ini ya? Yes. Yes. Itu yang gua. Kamarnya? Ya, kalau aku yang pasti aku akan peluk ya thank God I found you ya. Pokoknya aku akan bilang I love you God. Ya, sesimpel itu aja. Finally I'm with you. The moment that we are waiting for. Finally I'm with you.
Yeah. Itu aja. Jadi kata death itu kan something yang exciting sebenarnya. Think so. Bukan orang takut, gitu. Ini orang takut mati. Kristen lagi takut mati. Bukan kita cari-cari mati ya. Betul. Nggak gitu. Jadi maksudnya waktu Yesus bilang dia conquer death itu kan, ya, where is your sting gitu kan, ya itu kan maksudnya kita yang percaya dia emang pas kita mati kita dibangkitin. That's right. Wow. Kan nih kita longing gitu loh, man. Keren. Finally I'm home. Well, teman-teman, kita udah menyaksikan nih cerita tentang kemerdekaan yang dijanjikan itu ya. Yes. Ya, hidup yang merdeka, nggak terikat sama apa-apa itu. It's very inspiring. Well, thank you so much guys. Thank you Brian. Sama-sama. Thank you Kak Marda. Thank you guys. Thank you juga teman-teman nonton. I'll see you guys di next episode. Bye guys. Bye.